Saudara, seorang warga negara Indonesia asal Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap pasukan Israel saat mengikuti misi kemanusiaan menuju jalur Gaza. WNI tersebut bernama Andi Angga Prasadewa yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ia menjadi satu dari beberapa WNI yang ditangkap pasukan Israel di wilayah dekat Siprus, Mediterania Timur pada Senin 18 Mei 2026. Melalui akun media sosial Rumah Zakat, beredar video Andi Angga Prasadewa yang memperlihatkan kondisi saat penangkapan terjadi. Mereka diketahui sedang membawa bantuan kemanusiaan menuju jalur Gaza bersama rombongan Global Summit Flotilla. Global Summit Flotilla merupakan misi kemanusiaan untuk menyalurkan bantuan ke jalur Gaza yang masih mengalami blokade total Israel. Dalam insiden ini sedikitnya 10 kapal dilaporkan ditangkap termasuk kapal Amanda, Barbaros, Yosef, dan juga Butois. Selengkapnya kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Gufron Lamataha dan juga juru kamera Arif Tirtana yang sudah bersama dengan keluarga relawan Andi Angga Prasadewa di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat siang Gufron. Gufron, bagaimana respon keluarga mengenai kondisi relawan Rumah Zakat Andi Angga Prasadewa khususnya yang diculik oleh Israel? Ya, selamat siang. Betul sekali kalau kita melihat tadi ya sudah berada di kerabat dari relawan Andi Angga Prasadewa ini di kediamannya di Makassar, Sulawesi Selatan. Tentu saja keluarga justru mendapat kabar ini ketika melihat dari sosial media karena memang pada saat menghubungi Angga kembali ini sudah putus kontak dan ini menandakan bahwa memang sudah tidak ada lagi komunikasi dengan relawan tersebut. Dan di samping saya ini sudah bersama dengan ibu korban atau ibu relawan. Ini ada Ibu Sutrawati Karudin, ibu dari Andi Angga Prasadewa. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Ibu ini mungkin boleh diceritakan bagaimana kemudian Ibu tahu bahwa sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Angga, Bu. Ya, selamat siang. Saya terakhir komunikasi dengan anak saya itu Andi Angga itu kemarin di jam 3 sore. Terus itu komunikasinya apa, Bu? Apa yang dibahas? Terus kemudian kapan pada saat Ibu tahu bahwa ini sudah putus kontak? Apa yang membuat Ibu yakin bahwa ini sudah putus kontak, Bu? Komunikasinya itu yaitu kekhawatiran seorang ibu saja. Saya menyampaikan supaya banyak-banyak bersikir, istighfar ya, terus terakhir itu s- jam 3 sudah tidak ada komunikasi lagi. Handphone saya kirimin pesan bahwa kakak hati-hati, banyak-banyak istighfar. Saya lihat sudah centang 1. Dan sebelumnya kan memang ada pesannya bahwa Bunda kalau handphone saya sudah tidak aktif berarti saya mungkin sudah diintercept sama orang ini, Zionis Israel. Sudah yakin karena memang sebelumnya sudah ada pesan begitu ya dari Angga bahwa kalau sudah putus kontak ini kemungkinan sudah diculik oleh Israel begitu. Tapi kalau bisa dilihat ke belakang ini kan sebelumnya pasti Angga izin dulu ke Ibu. Itu bahasanya gimana, Bu? Ya. Sebelumnya itu minta izin, cuman awalnya memang saya tidak izinkan karena saya sudah memikirkan resiko-resikonya sebagai ibu kan, tentu rasa khawatir saya itu lebih besar. Tapi Andi Angga itu terus meyakinkan saya bahwa insya Allah tidak akan terjadi apa-apa selama Bunda mendoakan, selama Bunda mengiringi doa anaknya, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Oh, berarti memang sebelumnya sudah sempat dilarang juga ya begitu, Iya. tapi kemudian berangkat, Angga tetap berangkat dengan misi kemanusiaan ini. Dan kabar bahwa mereka ditangkap ini, Ibu dapat informasinya dari mana? Apakah dari pemerintah yang hubungi atau Ibu cari tahu sendiri? Saya berusaha mencari tahu sendiri karena itu rasa khawatir saya setelah saya hubungi sudah tidak Andi Angga itu sudah tidak bisa dihubungi lagi. Jadi saya berusaha menghubungi karena sebelum berangkat dia memang sampaikan ke saya bahwa Bunda kalau mau cari tahu tentang misi saya kali ini, Bunda ikuti Instagramnya ini, dia sudah sampaikan GSF.
Terus kemudian di GSF justru Ibu, di Instagram Rumah Zakat juga baru kemudian dikonfirmasi ada video yang beredar soal Angga yang menyatakan sambil memegang paspor itu ya, Bu, ya? Eh, Dari pemerintah sendiri misalnya dari perwakilan Kementerian Luar Negeri itu apakah sudah ada yang mengontak Ibu sejauh ini? Sama sekali belum ada. Kami cuma yang menyampaikan apa namanya langkah-langkah yang akan diambil untuk menyelamatkan anak saya itu cuma dari rumah sakit. Karena rumah sakit dari awal menyampaikan bahwa keselamatan Angga Rumah sakit sendiri yang kemudian memberikan jaminan ya, Bu. Tapi kalau kita boleh tahu mungkin keseharian dan juga karakter dari Andi Angga ini sebenarnya memang apakah dari dulu sudah aktif di dunia relawan atau seperti apa, Bu? Oh, iya dari dulu memang dia suka ini apa di jadi relawan. eh sejak kuliah dia memang suka sering jadi relawan. Ya, kuliah sudah Iya. jadi relawan dan juga justru hingga saat ini memberikan jaminan dari Rumah Zakat. Ini mungkin ada pesan untuk pemerintah, Bu? Ya, untuk pemerintah karena kami keluarga tidak mampu berbuat apa-apa, hanya berharap sama pemerintah untuk agar bisa menyelamatkan anak saya. Karena anak saya kan hanya misi kemanusiaan, menjalankan misi kemanusiaan, bukan sebagai teroris yang harus diculik. Anak saya ini eh, hanya membantu membawa makanan serta obat-obatan ke Palestina, tidak membawa senjata. Oke, baik terima kasih Ibu Sutrawati Kaharudin, Ibu dari Andi Anggas Prasadewa dan juga kita berharap segala upaya dilakukan oleh pemerintah, baik upaya diplomatik untuk bisa memulangkan seluruh relawan termasuk Angga yang dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih. Jurnalis Kompas TV, Gufron Lamatah melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat kembali bertugas, Gufron.